Ini luar biasa. Saya pergi ke salah satu pesantren tertua di Sumatera, santrinya lebih kurang 12.000. Saya diminta memberi tausiah 2 kali. Pertama ke santri putri semua. Saya sampai perempuan, 5.000 orang perempuan semua. Merinding juga melihat perempuan 5.000 semua. Lalu kemudian setelah itu yang laki-laki. Setelah itu berjumpa dengan salah seorang kiai namanya Ayahanda Mahmudin. Saya tanya, ayah, bagaimana baca kitab ini biar bisa cepat? Zaman sekarang kan zaman instan. Orang maunya serba cepat. Baca Quran 48 jam. Kita dulu belajar baca Quran lama. Ini orang mau cepat sekarang. Dulu kami di Sumatera, kalau mau masak rendang lama sekali itu. Menyiapkan kelapanya, digonseng, disangrai, lama. Sekarang datang metode cepat dari Jawa, ayam penyet. Ambil ayam, pukul-pukul, goreng, selesai. Nah, gimana? Ada nggak metode cepat baca kitab? Kata Ayah Mahmudin, ada metode baru, Ustaz Somad. Dari mana metode itu? Dari Sidogiri. Banyak yang mengambil istifadah. Anda ingin belajar cepat baca kitab, datanglah ke Sidogiri. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, angkat anak Sidogiri jadi menantu Anda. Ini cepat lagi. Nampaknya banyak yang setuju. Jadi orang yang tinggal di pondok pesantren, mereka menyangka cuma bisa baca kitab saja. Apa itu orang pesantren cuma bisa baca kitab? Saya ikuti perkembangan di internet, bisnisnya jalan, kain sarungnya jalan, baju kokonya jalan, air mineralnya jalan. Lalu saya mau klarifikasi, ini apakah pondok pesantren yang punya produksi? Kalau air betul Ustaz, tapi kalau yang lain-lain itu alumni. Masya Allah. Artinya alumni pondok pesantren dulu orang bangga memasukkan anak ke pesantren. Mulia, terhormat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Naik derajatnya. Tapi belakangan orang mulai terjebak materialistis. Dia menganggap kalau anaknya masuk pesantren, karir sudah habis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada anaknya 3, yang satu cerdas, masuk sekolah umum, fisika, biologi, kimia, matematika. Tapi kalau ada anak yang paling bandel, paling bodoh, paling goblok, masukkan ke pesantren. Ini otaknya rusak. Mindset, main otak, setan. Mestinya anak yang paling pintar itu yang dimasukkan ke pesantren. Karena materi di pesantren itu banyak. Fikih, kawaidul fikih, usul fikih, fikih muqaran, belum lagi yang mengkaji 4 mazhab, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Syafi'i, Ahmad bin Ambal, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mustalah hadis, mukhtaliful hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, nahwu, saraf, balaghah, mantik, bayan, arud qawafi. Sudah 23 pelajaran. Belum lagi pramuka. Jadi kalau anak yang bandel, bodoh dimasukkan ke pesantren, kena 23 pelajaran, error. Anakmu yang paling cerdas, itu yang kau masukkan, akhirnya melambung namanya. Isi kepalanya itu kitab semua. Saya ceramah ke Malaysia, apa yang mereka tanya? Kami Aswaja dulu pernah mengundang orang dari Indonesia. Ustaz dari Indonesia? Iya, kami undang dari kemarin untuk berdebat. Siapa namanya? Kiai Idrus Ramli. Itu orang kalau dibelah kepalanya mungkin kitab semua isi. Apa saja masalah dia sebut. Saya terus terang lama belajar dari beliau. Buku-bukunya saya download di internet, saya baca, saya ini. Cuman ada satu yang nggak bisa saya ikut, emosinya bisa stabil.
Kita kadang kalau sudah berdebat dengan orang marah, kalau sudah marah bahannya hilang. Yang muncul ngamuk. Kamu nggak tahu kalau saya ngerti masalah ini. Tapi Kiai Rusli bisa nyantai, senyum, tenang. Itu sudah saya coba berkali-kali, nggak bisa-bisa. Oleh sebab itu anak-anakku, adik-adikku sekalian, kalian beruntung. Andailah masa bisa dikembalikan, saya tahu masa ini tidak bisa mundur lagi. Saya sudah terlanjur tua. Umur berapa kira-kira? Lahir 30 Jumadil Awal tahun 1397 Hijrah. Saya kalau kenalan biasa nyebut Hijrah biar nggak dihitung. Tapi ternyata di Sidogiri orang kalendernya Hijriah. 18 Mei 1977. Umur sekarang sudah 41 tahun. Andai masa ini boleh mundur lagi, andai Abdul Somad sekarang umurnya 10, tamat SD 12 tahun, andai ditanya, sampean Arab Lembu Namdi, kamu mau masuk sekolah mana? Tentu saya akan pilih masukkan aku sekolah ke Sidogiri, supaya aku bisa baca kitab, supaya aku punya ilmu debat, supaya aku bisa menjadi penulis handal, supaya aku bisa ngomongnya lancar, dan di samping itu aku bisa bisnis. Aku tidak perlu pada bantuan yang namanya bos. Mana pondok yang nggak mau bos? Semua berlomba-lomba ngurus bos, bantuan operasional sekolah. Sekolah ini malah nggak mau bos. Luar biasa. Kenapa begitu? Ternyata diletak mandiri itulah datang barokah. Anak-anaknya disuruh mandiri, diberikan kemampuan. Mereka tidak diberikan ikan. Sekarang banyak juga sekolah menyediakan segala macam. Makan disediakan, pakaian disetrikakan. Akhirnya piring dari atas meja pun diangkatkan. Akhirnya anak ini cerdas, pandai, pintar, tapi tidak bisa hidup mandiri. Pulang ke rumah, ngangkat piring dari atas meja pun nggak bisa. Passwordnya 3 huruf. Apa guna ilmu banyak, nggak punya adab, tata krama, sopan santun. Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Di sini diajarkan kemandirian. Bagaimana hidup mandiri, bagaimana hidup berdikari, bagaimana mengatur waktu. Waktu di sini luar biasa, on time. Saya memang betul-betul seperti tentara. Ustaz datang, duduk di sini. Nanti jam sekian kita akan muzakarah, klarifikasi di atas. Selesai ini kita akan makan. Habis makan kemana lagi? Makan sekali lagi. Fi kulli makan. Dah makan di sini, di rumah ibu Nyai, makan lagi. Wah, kalau tahu begini settingannya tidak banyak-banyak di awal tadi. Ternyata Masya Allah, andai saya di Sidogiri ini agak sebulan mungkin gemuk saya. Setelah ini kemana? Nanti kita akan ada tempat pengajian Ustaz. Begitu sampai memutih semuanya, Masya Allah, putih. Kalau saya tahu begini pakai peci putih deh. Karena foto, untung saja Abdul Somad diselamatkan oleh Balehu. Yang langsungnya hitam, fotonya peci putih. Masya Allah. Anak-anakku, adik-adikku sekalian, mungkin kalian adik saya dilihat dari umurnya mungkin adik saya, tapi ilmunya kalian adalah kiai, guru-guru saya. Anda adalah apa yang Anda baca. Anda adalah apa yang Anda baca. Mungkin saya ada baca yang tidak Anda baca, tapi adik-adikku lebih banyak membaca yang engkau baca. Ustaz tahu dari mana? Mereka baca kitab. Mereka baca dari kulit ke kulit. Maka jangan heran kalau Ustaz Somad kenapa waktu Sidogiri nggak ada ngomong kitab. Dia tahu di hadapan dia kitab-kitab berjalan semua. Ngapain dia ngomong kitab?
Ustaz tahu dari mana? Tadi rombongan kami. Ustaz, kami tadi baru aja keliling jalan-jalan. Apa yang kalian lihat? Semua anak-anak baca kitab. Baca kitab, baca kitab. Masya Allah. Ustaz dulu waktu di pesantren bawa kitab tebal, letakkan di Sidogiri. Mereka benar-benar baca kitab.